nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang soal nomor 1 sampai 3 soalnya sudah pernah saya bahas. Langsung yang nomor 4 ada soal baris aritmatika suku ketiga 14, suku ke-7 26. Tentukan suku pertama beda suku ke-10. Saya pakai manual, jadi kita menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempat. Artinya ini untuk suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 dan seterusnya sampai ke-10. Kenapa saya pakai sampai ke-10? Karena yang ditanya nanti ada suku ke-10. Kemudian kita isikan bahwa suku ketiganya 14, 1, 2, 3. Dan suku ke-7-nya 26, 4, 5, 6, 7. Karena sudah dikatakan kalau ini aritmatika, jadi silahkan dicoba seperti diramal gitu ya. Kita ingat bahwa aritmatika itu adalah pola bilangan yang didapat dengan menambah atau mengurang dengan angka yang sama. Jadi kita coba 4 ke 26 itu ditambah-tambah berapa sehingga sampai 26 itu pas. Misal kita tambah dengan 2, ini jadi 16, ditambah 2 jadi 18, ditambah 2 jadi 20, ditambah 2 jadinya 22. Tapi kok ini 26? Oh berarti enggak pas. Kalau kita tambah 3, ini jadi 17, ini jadi 20, ini jadi 23, ini jadi 26. Oh cocok, sehingga polanya ini ditambah-tambah dengan 3. Nah ini berarti silahkan lengkapi. Berarti berapa yang kalau ditambah 3 nanti hasilnya 14. Di sini hasilnya. Ini juga berapa yang kalau ditambah 3 nanti hasilnya angka yang ini. Begitu juga teruskan sampai angka ke-10 karena ada pertanyaan pola ke-10 ya. Jadi nanti suku pertamanya adalah ini, angka pertama. Kemudian beda adalah ini penambahannya. Kemudian suku ke-10 adalah angka yang ini. Hasilnya ini berapa, itu angka ke-10. Lanjut nomor 5. Ada pola bilangan 2, 10, 50, 250 dan seterusnya yang ditanya rumus suku ke n, UN-nya. Nah, kita lihat dari 2 ke 10 ke 50 ke 250 itu diapakan? Oh, dikali 5. Berarti ini termasuk geometri yang dikali-kali dengan angka yang sama. Kalau ditambah-tambah tadi kan aritmatika, kalau dikali-kali geometri. Masih ingat rumus umumnya adalah A kali R pangkat N min 1, dimana ini adalah A nya, ini adalah rasionya. Jadi A nya nanti diganti 2, rasionya 5, pangkat N min 1 ya, sehingga nanti udah bentuknya adalah UN sama dengan A nya 2, R nya 5, pangkat N min 1. Sudah bentuknya seperti itu saja. Yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Ada soal cerita. Jadi suatu gedung ada 20 baris kursi. Baris pertama, ini saya misalkan ini punyanya baris pertama 16. Kemudian baris berikutnya selalu bertambah 2. Berarti pada baris kedua akan ada 18 kursi. Pada baris ketiga akan ada 20 kursi. Pada baris keempat akan ada 22 kursi, tambah 2 terus dan seterusnya. Lalu yang ditanyakan banyak kursi pada baris ke-10. Nah, ini kamu boleh manual, boleh tambah 2 terus sampai ada 10 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teruskan. Atau kita bisa lihat ini kan membentuk aritmatika karena ditambah dengan angka yang sama, yaitu rumusnya boleh pakai rumus A kali N min 1 B. Karena ditanya angka ke-10 berarti ini A nya, ini B nya. Berarti 16 kali 10 kurangi 1 kali 2. Berarti nanti 16 kali 10 kurangi 1 itu 9 kali 2.
Oh ini plus ya rumusnya ya. Terus nanti berarti 16 ditambah hasil pengaliannya ini ketemu ya. Jadi boleh manual tambah 2 terus sampai ada 10 angka, atau pakai rumus mencari angka ke 10, boleh semua. Terus nomor 7, ada 50 orang, jabat tangan yang terjadi ada berapa? Antara satu orang dan orang lainnya bersalaman masing-masing 1 kali, nggak ada yang double, nggak ada yang nggak salaman. Itu rumusnya jabat tangan itu setengah kali n kali n min 1. Nah 50 orang itu n nya, berarti nanti setengah kali 50 kali 49, setengah kali 50 kali 49. Nanti hasilnya banyak jabat tangannya ini ya. Dua soal terakhir nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 itu ada seutas kawat dipotong menjadi 5 bagian. Ini saya siapkan 5 tempat. Tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, tali 5, di mana membentuk geometri. Tali paling pendek 3 cm, paling panjang 48 cm. Yang ditanya panjang kawat semula atau tali semula sebelum dipotong. Jadi kita harus tahu panjangnya berapa sentinan, kita lengkapi. Kita diberitahu bahwa ini geometri. Geometri itu berarti dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Kalau ini semakin banyak angkanya berarti ini dikali. Nah, dicek dikali berapa dengan angka yang sama, nanti biar di sini hasilnya 48. Kita coba kalau dikali 2, 6. Dikali 2, 12, kali 2 24, dikali 2 48, bener kan? Ya berarti pengaliannya 2. Nah berarti talinya itu 3 cm, 6 cm, 12 cm, 24 cm, 48 cm. Berarti panjang tali semula sebelum dipotong berapa? Ya berarti ini kelima-limanya ditambah, nanti tinggal nambahkan. Nomor 9 terakhir, ada bakteri yang setiap 15 menit itu membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 10 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam. Kita pakai tabel antara waktu dan banyak bakteri. Mula-mula ada 10 bakteri. Setiap 15 menit membelah diri menjadi 2, berarti dikali 2. Terus setiap 15 menit, berarti kalau mula-mula itu 0 menit. Setelah 15 menit berarti tambah 15 menit, berarti lagi 30 menit karena ditambah setiap 15 menit. Setiap 15 menit membelah diri menjadi 2, berarti menjadi 40. Lagi 15 menit lagi, 45 menit berarti itu menjadi 80. Dan seterusnya yang ditanyakan 2 jam. Ini terus tambah 15, tambah 15, tambah 15 sampai 2 jam. 2 jam itu adalah 120 menit. Ya, ini 45, terus 60, terus 75, terus 90, 105, 120, lengkapi dulu. Nanti ini dikali-kali 2 terus. Nah, nanti sampai di sini ini berapa? Nah, nanti ini isinya. Pada waktu 2 jam. Tidak kelihatan ya. Nah, saya ulangi. Nah, jadi waktunya ditambah 15 menit terus sampai nanti 2 jam atau 120 menit. Habis 45 menit, 60 menit, terus 75 menit, 90 menit, 105 menit, 120 menit. Kenapa? Karena ditambah 15 menit setiap 15 menit. Lah banyak bakterinya dikali 2 karena membelah diri menjadi 2 kali. Kali 2, kali 2, kali 2. Nanti pas 120 menit ini berapa bakteri? Ngerjainnya jangan titik-titik gini ya, dilengkapi ya. Sudah, itu saja untuk ulangannya. Silahkan dilengkapi. Sampai jumpa.